Di tengah derasnya arus zaman yang kian menjauhkan manusia dari akar jati dirinya, sejarah Jawa menyimpan kisah-kisah luhur yang layak untuk kembali direnungkan. Salah satunya adalah cerita tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong, dua tokoh simbolik yang tidak sekadar hadir sebagai figur legenda, tetapi sebagai penjaga nilai, kesadaran, dan ruh kebudayaan Jawa. Sabdo Palon dan Naya Genggong sering dimaknai sebagai perlambang suara nurani, kebijaksanaan, serta keseimbangan antara lahir dan batin dalam peradaban Jawa. Kisah mereka muncul pada masa peralihan besar, saat nilai lama mulai ditinggalkan dan manusia Jawa berada di persimpangan antara warisan leluhur dan perubahan zaman. Dengan menelusuri kembali jejak Sabdo Palon dan Naya Genggong, kita diajak untuk tidak melupakan sejarah sebagai ruh kebudayaan, sekaligus menempatkannya sebagai sumber kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Sejarah Jawa bukan sekadar cerita lama, melainkan warisan hidup yang menunggu untuk dipahami kembali dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Kali ini mari kita membahas tentang Sabdo Palon dan Naya Genggong yang memilih meninggalkan Majapahit di tengah pergeseran zaman. Alasan Sabdo Palon dan Naya Genggong meninggalkan Majapahit, kita susun dengan pendekatan sejarah, filsafat Jawa, spiritualitas, dan simbolisme budaya. Bukan sekadar kisah perpisahan, melainkan tanda zaman yang sedang bergeser. Di saat kejayaan Majapahit mulai meredup, dua abdi setia ini memilih menyingkir. Bukan karena kalah, melainkan karena janji kosmis yang harus ditepati. Sabdo Palon, penjaga nilai, dan Naya Genggong, pengawal kesadaran, melangkah pergi membawa pesan sunyi, bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan runtuh oleh waktunya sendiri. Kepergian mereka bukan akhir cerita, melainkan awal penantian panjang. Sebab dalam kepercayaan Jawa, yang pergi dengan sumpah, akan kembali saat janji zaman dipanggil semesta. Dalam khazanah sejarah dan sastra Jawa, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukan sekadar tokoh legenda. Keduanya dipandang sebagai penjaga nilai, pamomong ruh spiritual, dan pengingat keseimbangan kosmis kerajaan Majapahit. Sabdo Palon sering dimaknai sebagai sabda sejati, suara kebenaran, penjaga kesadaran, dan simbol ruh ajaran Jawa asli. Naya Genggong adalah penguat laku, penuntun jalan, dan pelaksana keseimbangan antara batin dan dunia nyata. Mereka hadir bukan sebagai raja, bukan sebagai panglima, melainkan sebagai penyaksi zaman. Maka ketika mereka meninggalkan Majapahit, itu bukan tindakan sepele melainkan isyarat besar tentang perubahan zaman dan penyimpangan arah peradaban. Pertama, kita bahas latar belakang sejarah tentang Majapahit di ujung senjakala. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, ketika Nusantara dipersatukan bukan hanya oleh kekuatan militer, tetapi oleh visi kebudayaan dan spiritualitas. Namun seiring berjalannya waktu, konflik internal semakin lama semakin meningkat. Bahkan perebutan kekuasaan antar bangsawan pun terjadi. Hingga kepemimpinan moral pun semakin melemah. Bukan cuma sampai di situ, bahkan masuknya banyak pengaruh baru yang masuk, akan tetapi pengaruh tersebut tidak diserap secara bijak. Sehingga tidak heran jika Majapahit mulai kehilangan ruh kebesaran, meski secara fisik istana masih berdiri megah. Alasan pertama, nilai spiritual dan kebijaksanaan Jawa semakin pudar. Padahal Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah simbol ajaran kebatinan Jawa yang menjunjung tinggi tentang keselarasan manusia dengan alam, bahkan keseimbangan antara lahir dan batin, hingga kesadaran akan Sang Hyang Tunggal, bahkan laku hidup berbudi luhur. Namun pada akhir Majapahit, terjadilah pergeseran orientasi kekuasaan. Kekuasaan lebih diutamakan daripada kebijaksanaan. Bahkan jabatan lebih dicari dan disebutkan daripada tanggung jawabnya. Sehingga, pada akhirnya ritual pun menjadi formalitas dan kehilangan makna. Dari situlah para pemimpin mulai menjalankan upacara tanpa rasa, menjalankan hukum tanpa kebijaksanaan. Bagi Sabdo Palon, ini adalah tanda-tanda retaknya kesadaran kolektif. Ketika sabda tak lagi didengar,
maka Sabdo Palon tak punya tempat untuk bersemayam. Alasan kedua, terjadinya pengkhianatan terhadap amanah leluhur. Pada hakikatnya, Kerajaan Majapahit berdiri di atas amanah leluhur Nusantara, yang menekankan kesatuan dalam keberagaman, toleransi spiritual, penghormatan pada adat dan bumi. Namun apa yang terjadi di saat menjelang runtuhnya Majapahit? Para elit istana mulai memikirkan kepentingan diri sendiri hingga memutus hubungan dengan rakyat. Tanah dianggap objek kekuasaan, bukan titipan. Hingga para leluhur yang selalu dihormati, kini hanya disebut dalam nama, bukan dihayati dalam laku. Bagi Naya Genggong, perubahan Majapahit ini adalah suatu pelanggaran sumpah batin. Ia melihat bahwa Majapahit telah kehilangan segalanya, lupa akan leluhurnya dan budaya hingga melupakan jati dirinya sendiri. Dan alasan yang ketiga adalah perubahan zaman dan datangnya era baru. Dalam filsafat Jawa, dikenal konsep cakra manggilingan atau roda zaman yang terus berputar. Bahwa di dunia ini tidak ada kejayaan yang abadi. Sabdo Palon dan Naya Genggong memahami bahwa zaman Hindu-Buddha Nusantara telah mencapai titik akhirnya. Akan lahir zaman baru dengan nilai, keyakinan, dan struktur sosial berbeda. Perlawanan terhadap zaman hanya akan membawa kehancuran. Namun masalahnya bukan datangnya perubahan, melainkan cara perubahan itu dijalani. Ketika perubahan itu disertai dengan kebijaksanaan, yang lahir adalah ketentraman dan keseimbangan hidup. Akan tetapi, jika tidak disertai kebijaksanaan, maka yang lahir adalah kekacauan, bukan pencerahan. Alasan keempat, penolakan terhadap pemaksaan keyakinan. Alasan keempat inilah yang sering dibahas, bahkan sering diperbincangkan oleh publik. Salah satu tafsir populer menyebut bahwa Sabdo Palon telah sepakat mengadakan perjanjian di kala itu, salah satunya menolak pemaksaan keyakinan baru yang menggantikan ajaran lama tanpa dialog batin. Dalam ajaran Jawa, keyakinan adalah laku kesadaran. Tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan. Harus tumbuh dari pemahaman dan welas asih. Ketika keyakinan dijadikan alat politik, Sabdo Palon melihat bahaya besar bagi jiwa Nusantara. Sabdo Palon tidak menolak akan perubahan, akan tetapi menolak dengan adanya pemaksaan. Alasan kelima, rusaknya keseimbangan antara kekuasaan dan kesadaran. Dahulu kerajaan Majapahit benar-benar seimbang. Antara raja sebagai pemimpin dunia dan para resi sebagai penjaga batin. Sedangkan rakyat sebagai penyangga kehidupan. Namun apa yang terjadi? Keseimbangan dalam Majapahit ini runtuh. Raja ingin menguasai segalanya, hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Tahta dan jabatan bukan sebagai pengayom melainkan keuntungan tersendiri. Resi yang dulu diutamakan sebagai penjaga batin, kini disingkirkan. Kepentingan rakyat yang dulunya diperdulikan, kini diperas. Ketika kekuasaan berjalan tanpa kesadaran, maka kehancuran pun hanya soal waktu. Dari situlah Sabdo Palon dan Naya Genggong memilih menarik diri, bukan sebagai bentuk lari, tetapi sebagai penolakan moral. Dari kepergian mereka, kalau kita bahas dari makna simbolik mengapa mereka pergi, bukan dibunuh. Menariknya, Sabdo Palon dan Naya Genggong tidak dikisahkan mati. Mereka menghilang. Dari kisah inilah bisa kita buat simbol bahwa nilai Jawa tidak musnah hanya pengaruh kemajuan zaman. Kesadaran tidak mati. Ruh kebudayaan hanya menyepi, menunggu zaman yang siap. Dalam kepercayaan Jawa, yang sejati tidak pernah hilang, hanya menyingkir sementara. Sumpah Sabdo Palon, janji kembalinya kesadaran. Dalam beberapa naskah dan tutur lisan, Sabdo Palon disebut bersumpah akan kembali setelah ratusan tahun, saat tanah Jawa kehilangan arah. Manusia lupa jati dirinya. Kekuasaan kembali buta. Spiritualitas hanya menjadi simbol kosong. Sumpah ini bukan ramalan literal, melainkan peringatan abadi. Jika kalian lupa pada nilai kebijaksanaan, maka Sabdo Palon akan hadir, bukan sebagai manusia, tapi sebagai kesadaran yang menggugah. Nah, dari kisah inilah bisa kita ambil kesimpulan bahwa kepergian yang menjadi cermin zaman.
Sabdo Palon dan Nayagenggong meninggalkan Majapahit bukan karena kalah, bukan karena takut, dan bukan karena benci. Mereka pergi karena Majapahit tak lagi setia pada ruhnya. Kekuasaan mengalahkan kebijaksanaan. Ritual mengalahkan kesadaran. Zaman berubah tanpa kebijaksanaan. Kepergian mereka adalah cermin bagi setiap peradaban. Ketika nilai ditinggalkan, maka penjaga nilai akan pergi. Dari kisah tersebut, hingga sampai saat ini, banyak sering muncul pertanyaan. Pertanyaannya, benarkah kerjaan Majapahit hilang tak membekas? Jawabannya, tidak benar. Tidak benar jika dikatakan Majapahit hilang tanpa bekas. Bekasnya ada, hanya berbeda bentuk dan cara membacanya. Dalam kesalahpahaman tentang kata bekas Majapahit, banyak orang menganggap peradaban besar harus meninggalkan bangunan batu raksasa. Padahal, Majapahit lebih banyak menggunakan bata merah, kayu, dan tanah liat. Material ini mudah lapuk oleh waktu, hujan, dan iklim tropis. Ditambah faktor penjarahan, pembangunan ulang, dan alih fungsi lahan. Akibatnya, peninggalannya tidak setahan candi batu andesit seperti Borobudur. Intinya, bekas fisik Majapahit sebenarnya masih ada. Majapahit tidak hilang, hanya tersisa dalam fragmen-fragmen, seperti situs bangunan Trowulan, Mojokerto, atau pusat ibu kota Majapahit. Candi Tikus atau sistem pengelolaan air yang sangat maju. Gapura Bajang Ratu, Uringin Lawang, kolam segaran. Bangunan-bangunan semua ini membuktikan Majapahit bukan dongeng, tapi peradaban nyata. Bekas Majapahit justru kuat di budaya, bukan bangunan. Majapahit juga meninggalkan warisan non-fisik yang sangat besar, antara lain sistem pemerintahan, konsep Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam Kakawin Sutasoma, sistem birokrasi, hukum, dan wilayah. Konsep Nusantara memiliki gagasan penyatuan wilayah kepulauan, dasar ide Indonesia modern. Istilahnya, banyak kosakata Jawa kuno Sanskerta. Struktur bahasa Jawa, Bali, hingga Indonesia. Akan tetapi mengapa Majapahit kesannya hilang? Tentunya ada beberapa sebab utama. Termasuk peralihan kekuasaan atau Islamisasi, kolonialisme. Narasi sejarah ditulis oleh pemenang. Budaya tulis kalah oleh budaya lisan. Banyak naskah rusak atau hilang. Namun bukan berarti jejaknya lenyap, hanya saja tertimbun zaman. Majapahit hidup dalam tradisi Jawa. Dalam keyakinan dan budaya Jawa, sehingga Majapahit dipandang moksa, bukanlah hancur. Sampai saat ini warisannya diyakini akan kembali saat zaman siap. Inilah yang melahirkan kisah Sabdo Palon, Nayagenggong, dan Nagih Janji. Artinya, Majapahit tidak mati, tapi berubah bentuk karena perubahan zaman. Jadi kesimpulannya, sangatlah salah jika dikatakan kerjaan Majapahit hilang tak membekas. Akan tetapi yang benar adalah, bangunannya banyak hilang. Jiwanya tetap hidup. Majapahit membekas dalam identitas bangsa, bukan sekadar batu dan tembok. Batu bisa runtuh, kerajaan bisa lenyap. Tapi kesadaran, nilai, dan roh peradaban tidak pernah benar-benar mati.